Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada kelihatannya pada semangat semua nih karena tahu bahwa Idul Fitri sudah semakin mendekat dan kemungkinan besar itu Idul Fitrinya akan bersamaan gitu ya Mbak Agi ya tanggal berapa ya? Kalau besok tanggal 10 ya, Mhm. 10 April 2024 mungkin Idul Fitrinya akan bersamaan. Oke, tapi tetap posisi kita apapun kapanpun Anda merayakannya itu, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, Mhm. tapi yang penting ini melalui ya, ada yang metodenya hisab dan metodenya apa, lihat, hilal gitu ya Mbak Agi ya, bukan Betul. telepon langsung ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ya? Karena ada yang merayakannya katanya telepon langsung sama Gusti Allah gitu dan belakangan diralat kan dia tidak katanya itu hanya apa, katanya bercanda aja lah ya omongan itu, maksudnya bukan seperti itu kan gitu ya. Mhm. Oke, pernik-pernik menjelang, hari raya ini memang menarik ya Mbak Agi, tapi tetap saja peristiwa politik yang, harus kita bersiap-siap, pasca lebaran juga makin makin ramai juga nih ya Mbak Agi. Betul sekali Mas Hersu. Jadi Lebaran ini walaupun kita nuansanya adalah nuansa tenang gitu ya, tapi tetap saja di balik itu ini ada tetap gejolak politik itu tetap berlangsung kan, karena sesudah Lebaran itu mepet juga tanggal 22 April, walaupun apa orang melihatnya ini masih hampir 2 minggu, 2 pekan gitu ya sesudah Lebaran, tapi kan ini proses itu yang proses hasil dari MK itu orang tetap terus mengamati dan kemudian apa yang dilakukan, dinamikanya seperti Mhm. apa, dan sepertinya komentar-komentar terutama dari PDIP, kalau dari PDIP ini dari Hasto ya Mas Hersu, kemudian juga komentar dari cawapres dari 03 yaitu Pak Mahfud itu juga membuat orang bertanya-tanya begitu, meletup-letupan apa yang akan Ya, terjadi ya, yang disebutkan Pak ya. Mahfud Nah, gitu. saya kira itu nanti kita akan bahas, termasuk juga ini kabar terbaru dari, Kanada ya. Rupanya, Hmm. lembaga apa ya, ini semacam kontra intelijennya Kanada gitu melakukan investigasi terhadap dugaan campur tangan Cina dalam pemilu di Kanada, yaitu, pemilu 2019 dan 2021 kalau tidak seingat saya gitu. Dan Mhm. kemudian, mereka menemukan itu, menemukan bahwa Cina itu punya peran dalam campur tangan dalam, menentukan pemilu setidaknya di beberapa distrik gitu dan ada satu partai, partai partai konservatif merasa mereka kehilangan kursi akibat campur tangan dari intelijen Cina itu, tetapi katanya sih memang, eee, campur tangannya itu tidak mempengaruhi langsung, pemilu di Kanada yang dimenangkan oleh partai PM Trudeau. Ya jadi saya jadi teringat kemarin, ketika Menteri Luar Negeri Taiwan juga mengingatkan gitu sebelum Mhm. beberapa waktu jauh sebelum pemilu kita di Indonesia bahwa kemungkinan Cina itu juga akan ikut dalam meminjam bahasanya Pak Jokowi cawe-cawe dalam pemilu di Indonesia. Nah ini saya kira ini menarik juga untuk kita bahas Mbak Agi ya. Tapi sebelum Mhm. kita membahas soal tadi itu soal cawe-cawe Cina, soal antara konstelasi politik pasca nanti pengumuman di Mahkamah Konstitusi, kita bacakan saja beberapa informasi berkaitan dengan, lebaran ya, Mbak. Jadi nggak akan kita bahas nggak kita akan bahas, tapi kita informasikan saja. Saya sih, ini ada berita yang tentu saja yang menyedihkan karena kalau kemarin kita membahas kecelakaan di KM 58 itu hanya berapa kemarin 9 orang ya, Mbak, ya, yang Akhirnya awal akhirnya ada berapa ya Mas Hersu? 12 ya kalau tidak salah ya. Tadinya waktu 12? kita Iya. membahasnya kemarin itu hanya 9 itu 12 dan sekarang ini mulai, mulai lebih jelas gitu kronologinya bagaimana yang terjadinya ya ini memang ada Grand Max dari arah Jakarta begitu yang menggunakan jalur Betul. kontraflow ya, Mbak, ya. Jadi kontraflow itu berarti di kanan ya, jalan sebelah kanan yang dari arah arah, Cikampek begitu. Dan, Ya. ini dimuat di 12 orang itu di dalam, mobil Grand Max itu. Setelah itu taksi plat hitam gitu disebutnya, biasanya disewa ya, Mbak, ya. Ya ini Betul. jelas over capacity, belum lagi barang-barang yang ada. Dan kemudian dia ternyata belok, langsung katanya sih ada trouble, dia berbelok ke kanan dan di Kanan. situ kemudian ada bis yang dari arah Cikampek yang langsung menghantam itu dan Mhm. rupanya pada saat bersamaan dia di belakang mobil bis itu ada mobil Terios itu yang ikut juga nabrak bis. Jadi Iya. bisnya yang ditabrak dari depan dan dari belakang gitu. Mungkin kalau yang dari belakang nggak punya Mhm. kecepatan untuk ngerem gitu, Mbak, kecepatan tinggi ya. Mhm. Dan ya itu yang terjadi kemudian, tapi supir bisnya ya tidak ditahan karena dia memang tidak melakukan kesalahan. Ini saya kira
satu hal memang mesti hati-hati dalam situasi sekarang, dan kemudian orang juga harus memperhatikan kapasitas mobil yang dinaiki. Jadi jelas situasi semacam itu, apalagi polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda mobil itu mengerem. Jadi itu menyelonong aja ke kanan. Kalau kemudian ada versi ada trouble mobil ke kanan, siapa yang menjelaskan? Karena 12 orang itu kan meninggal di mana dalam mobil Grand Max itu, Mbak, ya. Apakah masih ada supirnya atau siapa yang masih hidup ya kalau di itu, Mbak? Kalau di Grand Max kabarnya itu kan, meninggal semua ya, Mas Meninggal Hersul. semua, ya, ya. Dan saya ada kabar ya bahwa, tambah satu lagi jadi ada 13 Oh, korban. 13 orang? Tapi kita cek lagi ya, teman-teman Hmm. ikut cek begitu apakah betul demikian. Ini, bangkai mobil itu sendiri hari ini itu sudah dievakuasi ya dari lokasi. Ya, Dan oke. kemudian yang, cerita yang menyedihkan itu yang dikatakan Mas Hersu adalah Pak Heri, yaitu sopir bus, Prima Jasa itu ya Mas Hersu, Ya, hari ya, ya. ini itu jadi trending topic di X gitu. Jadi Pak Heri, saya sendiri penasaran ada apa dengan Pak Heri. Jadi rupanya Pak Heri ini, banyak sekali netizen yang merasa kasihan karena sebetulnya dia tidak bersalah. Dia Hmm. tentu saja tidak sempat mengerem dan kemudian menabrak Grand Max tersebut karena memang jalurnya dia berada di jalur yang benar. Hmm. Sehingga banyak sekali yang me-mention dan menjadi trending topic dan rupanya ini didengar juga oleh pihak kepolisian. Jadi setelah dia sempat diamankan di kepolisian, ditanya ya sebagai saksi juga kejadian, saksi kejadian, sekarang dia sudah dipulangkan Mas Hirsu, sudah Ya. dilepas dan bisa berlebaran bersama keluarganya. Dan Pak Heri ini sudah lumayan sepuh begitu ya, kasihan dia. Hmm. Jadi ya dalam hal ini kita appreciate lah kepada polisi begitu yang Ya, ya, ya. gitu ya. Oke. Di luar itu juga ada pernik-pernik, misalnya kemacetan di Merak yang sudah mulai sudah terurai hari ini, juga tidak ada lagi penumpukan. Memang rupanya di situ seperti kita juga kemarin duga ya, Mbak Agi, karena kan sistemnya sebenarnya menggunakan tiket yang lewat online gitu. Jadi banyak sekali yang mereka tidak tahu dan datang aja semacam go show begitu. Ya sebenarnya memang lokasi kantong-kantong parkir itu didesain sesuai dengan jumlah tiket yang ada gitu. Tapi karena saking banyaknya itu total katanya kemarin itu terbesar sepanjang sejarah ASDP, itu 42.000 kapal yang menyeberang dalam satu hari, karena catatan tertinggi sebelumnya 39.000. Ya mau nggak mau itu yang terjadi, jadi penuh mengular sampai ke jalan tol. Sementara kapal yang berasal dari sebaliknya dari Bakahuni nggak bisa mendarat gitu, karena bisa mendarat tapi nggak bisa keluar dari mobil karena dipenuhi oleh mobil-mobil yang ada. Dan kemudian digunakan kebijakan mereka tidak mengangkut penumpang dari Bakahuni, ya kemudian langsung pulang ke Merak. Berarti juga ada problem di Bakahuni, yang dari Sumatera mau nyebrang ke Jawa pasti ada persoalan, itu dampaknya begitu ya. Betul. Dan ada pernik-pernik yang lucu memang banyak, ada video pada waktu itu ada ibu-ibu yang juga ketika dia rupanya nggak tahan buang air kecil, ketika dia buang air kecil ternyata dia ketika mencari mobilnya lagi nggak ada, dan dia pikir dia udah keluarganya udah masuk mobil, udah masuk kapal, dia langsung masuk ke kapal, sementara keluarganya masih tertinggal. Ada juga suami istri yang naik sepeda motor, ini dari Cipandan nih, tapi sama-sama ke Bakahuni. Saking penuhnya kendaraan bermotor, dia ketika turun dia terpisah, dia mencari suaminya sudah nggak ada. Banyak cerita-cerita yang Ya. seperti itu. Memang ini romansa atau romantika dari mudik itu ya, Mbak Agi. Nah, berkaitan dengan Lebaran di Demak ini ada yang konyol nih, Mbak Agi ya, yang videonya coba kita lihat sebentar ini video Mbak Agi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini keterlaluan ini jembatan ini, jadi rupanya bawa truk ya Mbak, truk sound system ya Mbak ya ini. Iya, iya. Ini Mbak Agi. Jadi
Iya, jadi kejadian di Demak itu, mereka membawa truk sound system. Jadi ada beberapa truk dan, Nyewa ini ya, nyewa ya truknya ya. penyewaan. Jadi ini rencananya untuk takbiran, Mas Hersu. Nah, Oke. takbiran di desa setempat begitu yang kemudian harus antar desa itu harus melalui jembatan kecil tersebut. Mhm. Karena truk ini overload mengangkat sound system sehingga itu kan melebar begitu ya sehingga tidak bisa melewati jembatan tersebut. Nah, akhirnya oleh para pemuda desa begitu sekelompok pemuda desa meminta izin dari kepala desa begitu supaya railing jembatan atau lining jembatan itu dimiringkan, dirubuhkan begitu supaya truk ini bisa melewati jembatan tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi viral dan kemudian sangat-sangat disayangkan dan banyak sekali juga yang menyebut ini susah banget Indonesia akan menjadi menuju Indonesia emas 2045 begitu kalau Ya, SDM masih seperti ini. Ini luar biasa. Sementara desa-desa lain itu menginginkan agar di tempat mereka dibuatkan jembatan supaya mereka bisa lewat untuk kebutuhan anak-anak sekolah, untuk kebutuhan logistik, jalur panen gitu ya. Seandainya panen, hasil panen bisa melewati jalur tersebut untuk mobilitas mobil, kendaraan sepeda motor dan sebagainya. Ini malah dirusak seperti itu. Nah, ini sekarang ya. sudah ditangkap ini Mas Hersu pelakunya. Ditahan ya, ada berapa? 9 Ditahan, orang ya, termasuk betul. kepala desanya yang mengizinkan itu ya. Termasuk kepala desanya, si kepala desa satu itu berikut dengan yang mereka yang merusak. Ini betul-betul disayangkan sekali ya kejadian seperti ini. Seharusnya sound system ini banyak sekali Mas Hersu ini menjadi topik hangat atau malah panas begitu ya kalau di media sosial dan banyak sekali yang mengatakan kenapa tidak berpikir sound system itu kan bisa dibawa oleh manusia begitu. Jadi dikurangi sound systemnya supaya tidak overload, truknya tetap bisa lewat. Atau kalau tidak sound system dibawa sampai ke ujung jembatan nanti dimuat lagi ke truk yang bersangkutan kemudian baru dibawa ke lokasi-lokasi di mana masjid atau musola yang menyewa. Itu cukup mahal Mas Yesu. Jadi satu sound system itu 2 juta katanya tarifnya per hari. Untuk 1 hari saja 2 juta. Sementara untuk satu truk itu bisa 8 sound system atau bahkan lebih begitu. Jadi Dan itu besar, ada 3 truk besar. lagi ya. Betul, iya. Ada banyak Memang truk karena memang rupanya lintasan ke situ dia akan konsumen yang memesan itu banyak. Jadi mereka ini datang dari beberapa kota di Jawa Timur. ya, ya, oke. Di luar itu kasus Indramayu ini menarik ya. Ternyata saya ketinggalan ketinggalan kereta ya. Ini peristiwa tahunan ya, yang tukang sapu koin di yang di dekat Sungai Sewo ya di mana di Indramayu. Indramayu ya. Nah, saya kemarin kaget kalau kita lihat video ini ada apa ini orang-orang yang berderet sepanjang jalan pakai sapu. Saya membayangkan seperti yang terjadi di Jakarta. Kan di Jakarta ada fenomena juga tiba-tiba setiap menjelang lebaran gini banyak sekali tuh orang yang berdiri di pinggir jalan seolah-olah dia sebagai penyapu jalan gitu yang berharap sedekah gitu kan. Itu terjadi juga di Jakarta kan, Mbak ya? Iya ya, di Jakarta ada yang seperti itu, ada yang ya istilahnya pengemis musiman ya. Jadi mereka Musiman gitu. datang dari daerah. Pengemis musiman ini macam-macam, datang ketika menjelang hari raya Idul Fitri, datang ketika menjelang hari raya Idul Adha, dan juga kadang mereka datang pada saat musim panen selesai di desa mereka atau di musim kekeringan mereka datang ke Jakarta begitu. Jadi fenomena ini memang sudah sering sekali terjadi. Begitu juga dengan manusia gerobak ya, biasanya di bulan puasa, di bulan Ramadan itu banyak sekali di Jakarta maupun di Jabodetabek, di sekeliling kota Jakarta banyak sekali. Dan gerobak itu seringkali bukan milik mereka, tapi memang ada yang menyewakan juga. Jadi ini memang sudah Profesional. iya betul. Ya modus seperti ini sudah diketahui secara umum gitu karena memang mereka biasanya bisa menangguk rezeki cukup banyak Mas Hersu, banyak sekali yang memberikan sedekahnya. Well, yang kasihan adalah mereka yang betul-betul miskin gitu ya dan kemudian mereka yang memang memiliki gerobaknya pribadi atau mereka yang memang tukang sampah begitu ya. Karena seringkali ini kan mereka berpura-pura menjadi manusia gerobak padahal mereka tidak berprofesi sebagai itu hanya untuk mengangkut anak dan istrinya saja Mas Hersu. Bahkan anaknya pun seringkali juga bukan anaknya dari si manusia gerobak itu sendiri. Jadi fenomena yang seperti ini memang sudah banyak sekali terjadi yang seharusnya soal persoalan kemiskinan sosial dan juga SDM yang seperti ini itu yang dibenahi lebih dulu, yang kasat mata ada di depan mata kita. Ya kalau yang di Sewo Indramayu tadi itu udah tradisi bertahun-tahun selalu begitu terjadi ya Mbak ya?
Iya, setiap tahun begitu. Kita kalau mudik begitu ya, sudah lewat itu kita pasti nih, oh sebentar lagi udah sampai di jembatan tempat orang nyapu-nyapu begitu. Jadi biasanya orang di situ memang melemparkan koin begitu ya, terus kemudian mereka menyapu. Tapi dulu hanya sedikit, nggak sebanyak sekarang. Tapi sekarang tuh Hmm. sampai seperti seperti antara satu dengan yang lain tidak berjarak. Itu Sampai masalahnya. 1 kilo katanya panjangnya itu berderet ya. Betul, iya iya, dan mereka itu makin banyak, maksudnya orangnya makin banyak. Kalau dulu kan tidak serapat sekarang. Nah, mereka itu dalam 1 kilo saja mereka tuh rapat sekali. Entah berapa orang itu yang ikut menjadi penyapu koin tersebut begitu. Ya. Oke, itu fenomena-fenomena yang ada terjadi di Indonesia dan sekali lagi menunjukkan juga satu ada problem literasi ya, yang tadi kasus seperti yang terjadi di Merak itu juga itu kan soal saya kira orang kita ternyata memang belum cukup melek digital gitu. Terus sementara kalau yang di Demak tadi itu ya ini sebenarnya ini perilaku yang tidak bertanggung jawab saya kira atas nama keagamaan gitu ya Mbak Agi, nggak boleh disalahkan Idul Fitrinya tapi mentalitas warganya yang saya kira persoalan. Terus kemudian soal apa yang terjadi di mana di Jakarta, fenomena pengemis mendadak, terus kemudian di Sewo itu kan sebenarnya sama-sama juga mentalitasnya sama lah ini tipikalnya ya. Itu kan menunjukkan seperti itulah kelas bangsa kita gitu. Lepas dari bahwa memang ada persoalan kemiskinan, tapi banyak juga kita tahu kalau soal pengemis ini banyak di antara mereka ternyata lebih lebih kaya daripada petani, daripada bahkan pedagang kecil di daerah ya Mbak Agi ya. Iya betul, sampai ada kalau kami para jurnalis ini kan meliput juga ke daerah soal kampung kampung pengemis yang dimana rumahnya itu adalah rumah-rumah gedung begitu ya, banyak sekali seperti fenomena-fenomena seperti itu. Nah, kalau yang di Merak itu sebetulnya kalau kita lihat ke belakang ya, itu tahun 2022 itu Menteri Perhubungan kita juga minta maaf karena terjadi kemacetan seperti sekarang. Jadi sepertinya fenomena ini terulang kembali begitu, kejadiannya terulang kembali yang seharusnya ini apa ya, seharusnya diantisipasi karena memang betul kata Mas Hersu, penjualan itu sudah melalui digital, sudah melalui internet begitu. Tapi memang tiketnya pun juga sudah habis begitu. Sama seperti tiket kereta api yang sudah mulai dijual itu kan jauh-jauh hari. Dan kemudian kita sudah mulai bisa mengakses. Jadi awal-awal puasa saja orang sudah mulai memesan tiket kereta api dan kemudian sudah habis. Hanya beberapa persen yang dijual secara go show atau secara langsung di lokasi. Nah, di Merak kejadiannya juga seperti itu. Hanya sebetulnya Menteri Perhubungan sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi jumlah pemudik terbesar gitu sepanjang sejarah begitu kan. Nah, ini yang seharusnya diantisipasi Mas Hersu. Tetap saja ada banyak netizen yang menyayangkan apalagi Pak Jokowi kemarin dalam kunjungannya ke stasiun Senen dan sebagainya mengatakan bahwa ini kesuksesan begitu ya, kesuksesan pemudik, tidak ada antrian, tidak ada desakan dan sebagainya. Tapi ternyata itu masih terjadi di Merak begitu. Ya, 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 ya. Oke, kita pindah ke topik yang cukup serius ya, Mbak Agi. Kita mau ngomong yang mana dulu nih soal perkembangan terbaru Cina di Kanada atau kita ngomongin yang Indonesia dulu nih enaknya? Iya, yang Indonesia ini menarik nih Mas Hersu. Oke, ya silakan. Iya, jadi kita memang sekarang ini situasi politik atau suhu politik agak menurun ya. Setelah kita memasuki bulan puasa menjelang akhir dan kemudian sekarang masuk ke Ramadan. Tapi kita menunggu sesudah Ramadan ini begitu, ini sesudah Idul Fitri ini pasti akan meningkat apa namanya suhu politiknya. Seperti kata Pak Mahfud MD yang dia mengatakan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega begitu ya, itu nanti akan apakah mereka nanti akan bisa menjadi lebih baik karena tentunya di belakang Pak Prabowo ini adalah Pak Jokowi begitu kan. Nah, apakah nanti akan terjadi rekonsiliasi sesudah Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega? Apakah Pak Prabowo ini kemudian menjadi jalan begitu untuk pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Kalau menurut Pak Mahfud itu justru sekarang ini sedang meletup-letup begitulah ya kondisinya dan situasi itu nanti akan makin terbaca bahkan hanya sehari sesudah pengumuman dari Mahkamah Konstitusi tentang sidang sengketa Pilpres itu sudah akan makin terbaca. Itu tanggal 23 April katanya demikian. Nah, apalagi nanti itu menjelang ke tanggal 20 Oktober. Jadi memang kita akan bisa melihat apakah betul
hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bisa membaik atau tidak begitu. Karena seperti yang kita tahu saat ini ya Mas Hersu, ini terjadi tarik menarik. Kalau seandainya dari pihak Gerindra sendiri, dari pihak kubu Pak Prabowo sendiri mengatakan jauh-jauh hari sudah mengatakan oh PDIP itu bukan oposisi, itu dalam rangka mereka berupaya menggandeng PDIP. Dan kemudian juga mereka dengan sangat jelas mereka mengatakan bahwa pertemuan antara Puan dengan Prabowo nanti sesudah Lebaran ini itu memang dimaksudkan untuk merangkul PDIP, untuk untuk supaya PDIP bisa masuk ke dalam koalisi dan ada kemungkinan menawari PDIP itu masuk ke dalam kabinet. Nah sekarang masalahnya kalau seandainya wakil presidennya begitu ya, kita berandai-andai ternyata Prabowo begitu dan Gibran itu tetap menjadi presiden terpilih begitu. Kalau seandainya wakilnya tetap Gibran, bisakah PDIP ini masuk begitu? Atau terjadi tawar menawar hasil dari MK itu tadi Gibran didiskualifikasi, kemudian Prabowo tetap mencari wakilnya gitu, akan ada pemilihan ulang dan kemudian PDIP ini akan masuk ke dalam koalisi mereka. Nah ini masih menjadi pertanyaan Mas Hersu sekarang. Ya, tapi saya kira gitu kalau ditanya kira-kira sikap Ibu Megawati, saya kira nggak mungkin Ibu Megawati berkenan gitu PDIP bergabung dengan kabinetnya Prabowo Gibran ya, jangan dilihat hanya Prabowo saja ya, kecuali kalau Mbak Puan saya kira beda lah. Kalau Mbak Puan sih hajar bleh lah kelihatannya lihat sikapnya itu, apalagi kan tentu kita pasti merefer kembali soal tulisannya Ibu Megawati di Kompas itu ya, kan jelas itu di situ. Jelas artinya kan sebenarnya bahasa tidak langsung dari Ibu Megawati itu ya, kalau kemudian dimenangkan Prabowo Gibran ini kita memasuki era kegelapan demokrasi kan begitu. Masa iya kemudian Ibu Megawati mengizinkan para kadernya masuk dalam kabinet ya, di era kegelapan, kan itu yang jadi pertanyaan. Apa kan ini seperti kita bahas pasti pernyataan Ibu Megawati ini akan apalagi berkaitan dengan konstelasinya ya, tentu ini semacam pressure juga kepada Mahkamah Konstitusi kan begitu ya, agar mengambil langkah yang berani. Selain pressure juga ini dukungan moral lah bagi kalangan bagi Ibu Megawati, bagi para hakim di MK. Karena kalau kita simak dari pernyataan-pernyataannya para hakim MK itu kan sebenarnya tidak ada keraguan, kita bisa menafsirkan ya bahwa para hakim MK ini akan mengabulkan gugatan paslon 01, 02 kalau 03 ya, kalau mereka itu hanya bicara soal hati nurani, bicara soal rasa keadilan masyarakat gitu ya Mbak Agi. Tapi kan kita tahu bahwa ini persidangan di Mahkamah Konstitusi itu nuansa politisnya sangat kuat, dan tentu saja mereka pasti akan sedang berhitung-hitung tentang pengaruh Pak Jokowi di pemerintah. Dampaknya kalau mereka kemudian ngambil langkah seperti itu, apa kira-kira pembalasan yang akan dilakukan atau tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Kendati kelihatannya kan ini kan seperti apa ya, menunggu momentum. Mereka pasti juga melihat bahwa Pak Jokowi juga mulai melemah kan gitu. Kalau lihat ide awalnya tadinya PSI mengusulkan Pak Jokowi itu menjadi ketua koalisi dari partai-partai itu. Sekarang kalau kita simak dari pernyataannya Marwarar kan targetnya udah bukan lagi sebagai ketua koalisi tapi sebagai penasihat saja ya, sebagai penasihat khusus dari Pak Prabowo. Dan Marwarar ini kan orang yang PDIP yang sangat dekat dengan Pak Jokowi kan begitu ya. Jadi setidaknya itu ya suara dari Pak Jokowi lah gitu, ekspektasi dari Pak Jokowi. Artinya kalau cuma jadi penasihat khusus kan ya itu bukan jabatan yang punya kekuasaan besar, itu kan jabatan informal Mbak Agi kan. Karena memang kita tidak bisa membayangkan kalau kemudian PDIP bergabung di dalam pemerintahan dan Pak Jokowi menjadi ketua koalisi itu, ada Ibu Megawati di bawah Pak Jokowi, kan pasti nggak banget lah itu. Bahkan orang seperti Pak SBY pun saya kira juga pasti dia akan nyaman kalau dia di bawah kendalinya Pak Jokowi kan begitu Mbak Agi. Betul Mas Hersu. Nah kita kalau melihat posisi dari Marwarar ini kan juga dia orangnya Pak Jokowi, setia kepada Pak Jokowi, bahkan atas kesetiaannya itu dia sampai meninggalkan PDIP begitu.
Nah, tapi, kita juga melihat, Marwar ini juga belakangan ini dekat dengan Pak Prabowo, yaitu kita bisa melihat dengan, kampanye-kampanye Pak Prabowo itu yang dikawal oleh dia begitu. Dia selalu, mengikuti kampanye-kampanye Pak Prabowo ke daerah dan juga, saat ini posisinya yang dia sendiri mengakui bahwa dia sedang belajar kepada Sembilan Naga, belajar Hmm. bisnis Hmm. sehingga pada pertemuan Sembilan Naga yang dia, unggah sendiri di akun Instagramnya ya dia ada di antara mereka begitu Mas Hersu. Nah ini di antara mereka ini utusan siapa begitu kan, mewakili siapa? Mungkin ketika kemarin-kemarin masih mewakili Pak Jokowi. Kalau sekarang seandainya di dalam skenario mereka ini kan yang menang adalah Pak Prabowo ya. Artinya Sembilan Naga ini nantinya kan menempelnya untuk proyek-proyek yang sekarang ada begitu kan menempelnya juga kepada Pak Prabowo begitu. Jadi kalau melihat Marwarar sendiri sudah berpendapat seperti itu ya kita bisa melihat memang posisi tawar Pak Jokowi sudah makin melemah begitu. Ya. Hmm. Apalagi ini kemudian ada keterangan dari Hasto begitu walaupun ini dibantah ya oleh Gerindra begitu secara normatif membantahnya. Hasto mengatakan bahwa dari dia mendapatkan info dari temannya yang ada di Gerindra, politisi Gerindra yang mengatakan bahwa dari pimpinan tertinggi dalam hal ini dia tidak menyebutkan nama tapi kita bisa menebak pimpinan tertinggi siapa lagi yaitu Pak Jokowi, tidak ada yang lebih tinggi lagi dari itu kan yang kemudian memposisikan Gerindra ini memang sebagai pemenang ketiga begitu dalam Pilpres kemarin. Nah, ini artinya ada pengaturan, semacam pengaturan bahwa Gerindra ini tidak bisa menjadi nomor dua atau seperti ambisi mereka menjadi nomor satu. Dia malah di bawahnya Golkar. Dan ini kemarin sempat didiskusikan juga, banyak sekali pengamat juga mengatakan kenapa Gerindra menjadi nomor tiga, karena ada upaya untuk supaya mendudukkan Pak Jokowi sebagai ketua umum Golkar. Kalau dia menjadi ketua Ya. umum Golkar atau mengambil alih Golkar, maka kemudian menjadi partai yang di atasnya Gerindra, di mana Gerindra ketua umumnya menjadi presiden. Jadi tetap posisi tawarnya nantinya di dalam koalisi tetap tinggi. Nah, perkataan Hasto ini kan sekarang spill atau dia mengungkap-ungkap berbagai rahasia yang selama ini ditutupi begitu kan. Tugasnya satu demi satu dia katakan. Tapi walaupun kemudian ada jawaban dari Dasko yaitu ketua pelaksana harian dari Gerindra yang dia mengatakan ya apa yang dikatakan Hasto mungkin itu info yang keliru dari politisi Gerindra yang menjadi teman Hasto tersebut karena sebetulnya kenapa Gerindra itu menjadi nomor tiga adalah karena seluruh caleg maupun kader Gerindra itu berkomitmen untuk memenangkan Pilpres sehingga mereka seperti kedodoran untuk pileknya begitu. Kurang lebih demikian untuk memperebutkan posisi kursi di Senayan sehingga mereka kalah dari Golkar. Tapi saya rasa kalau kita melihat secara umum ya dan berbagai pengamat juga mengatakan bahwa mereka juga terkejut ya Mas Hersu atas turunnya suara Gerindra dan bagaimana Turun sih tidak ya Mbak, turun tidak, tapi tidak signifikan naiknya. ya tidak signifikan ya, tidak signifikan dan maksud saya turunnya suara PDIP sebetulnya Ya. dan itu kalau suara PDIP itu sudah juga dijelaskan oleh Andi Wijayanto sebelumnya itu salah satu tujuan dari Pak Jokowi adalah menaikkan Pak Prabowo dan juga menurunkan suara PDIP dan itu ternyata berlangsung karena suara PDIP ini turunnya signifikan begitu. Jadi ya kita melihat memang dinamika ini yang mengatakan adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ada di atas yang tentunya mengetahui berbagai rahasia dan mengetahui berbagai isu, rumor apa yang terjadi di atas dan mereka saling mengonfirmasi begitu Mas Hersu. Jadi kalau saya lebih percaya juga dengan apa yang dikatakan oleh Hasto ini. Iya, ya, ini menarik ya karena memang kan kemarin juga ramai sekali bahwa Pak Jokowi itu ingin mengambil alih Golkar ya dan ada proksi-proksinya yang misalnya orang seperti Bahlil yang disebut, ada Agus Gumiwang dan sebagainya. Tetapi saya kira pasca pertemuan di Bali ya, buka puasa bersama di Bali DPD itu dan kemudian terus berlangsung sekarang bahkan dalam buka puasa ada semacam kebulatan tekad begitu ya yang mengusung tetap akan menginginkan Pak Erlangga untuk menjadi ketua umum Golkar periode 2024-2029. Iya memang peluang Pak Jokowi makin tertutup di Golkar begitu. Sementara partainya Pak Jokowi sendiri yang dipimpin oleh Kaisang kan tidak bisa masuk tidak lolos ke parliamentary threshold. Jadi ya memang Pak Jokowi ini kartu-kartu yang bisa dimainkan Pak Jokowi pasca nanti lengser sebagai presiden ya habis kartunya, dia tinggal mengandalkan Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi kita tahu bahwa dalam konstitusi kita seorang wakil presiden itu kan tidak punya kewenangan apa-apa, dia cuma ban serep gitu. Bahkan dibandingkan para Menko, apalagi kalau kayak sekarang ada Menko seperti
seperti Pak Luhut gitu, Mhm. Pak Ruf Amin sebagai wakil presiden kan perannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pak Luhut kan begitu. Cuma memang ketika terjadi apa-apa, yang akan menggantikan presiden itu adalah wakil presiden. Di situ sebenarnya poin krusialnya dari seorang Betul. wakil presiden. Tapi selama presidennya sehat, segar, bugar, ya dia hanya ban serep. Itu kan yang terjadi Mhm. pada Gibran. Mungkin mereka berhitung juga kalkulasi, ya kan Pak Prabowo usianya sudah cukup lanjut dan kemudian kesehatannya juga tidak cukup bugar. Jadi ada harapan kan begitu. Itu saya kira meskipun tidak diucapkan, diam-diam pasti ada pemikiran dan harapan semacam itu gitu. Iya, jadi memang wajar apa yang dikatakan oleh Hasto, ini lagi-lagi Hasto yang dia ketika Pak Jokowi sebelumnya menanggapi perkataan Hasto, yaitu bahwa Pak Jokowi sempat mengutus menterinya bertemu Rias Rashid, yaitu ini adalah mantan rektor dan juga ahli hukum tata negara ya, untuk Dan bertemu mantan menteri otonomi. ya, ya dan betul mantan menteri juga untuk bertemu dengan Ibu Mega dan meminta supaya Ibu Mega menyerahkan posisi ketua umum itu nantinya kepada Pak Jokowi. Itu kan ada sanggahan dari Pak Jokowi yang mengatakan jangan seperti itulah, maksudnya jangan ngomong sesuatu yang menurut dia seperti fitnah begitu ya, kurang lebih demikian. Ada jawaban, rupanya itu dijawab lagi oleh Hasto dengan mengatakan ya akan lebih gentleman kalau seandainya Pak Jokowi tidak mengatakan yang seperti itu, bukan kalimat seperti itu, tapi kalimat berupa ya berjanji ya saya tidak akan mengambil alih Golkar. Jadi letterlux begitu, seperti itu. Verbal yang Mengambil kemudian alih PDIP maksudnya. menyatakan ya mengambil alih Golkar dan PDIP Oh, keduanya. Golkar dan PDIP ya. Iya, Golkar dan PD akan lebih gentleman kalau dia berterus terang seperti itu, bukan dengan kalimat yang mengambang ya jangan seperti itulah, seperti itu. Jadi ini Hasto ini memang sudah frontal betul Mas Hersu. Ya. Dan juga peristiwa yang ada di Bali soal Golkar, masih soal Golkar ini kan kita mendapat bocorannya begitu bahwa Pak Jokowi mempertanyakan ternyata acara yang acara di Bali itu yang kita pun sebagai jurnalis juga melihat sebagai sesuatu yang loh tiba-tiba ada pertemuan DPD seluruh Indonesia di Bali yang sebelumnya kita tidak mendengar ada rencananya jauh-jauh hari. Biasanya kita mendengar tuh jauh-jauh hari kalau ada acara seperti itu. Dan rupanya itu juga dari sumber yang kita dapati mengatakan bahwa ya Pak Jokowi juga protes mempertanyakan kok Golkar ada acara seperti itu tapi saya tidak tahu begitu. Jadi ini memang ada upaya-upaya dari Pak Jokowi yang kemudian sekarang setelah Pilpres ini ya dibalas dengan koalisinya dengan upaya-upaya juga tandingan yang seperti itu untuk mempertahankan masing-masing begitu, mempertahankan kekuasaan masing-masing gitu. Yes, oke. Oke, ini menarik, makanya saya kira tidak berlebihan kalau Pak Mahfud menyatakan itu sudah meletup-letup itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa sederhana itu bahwa kemudian Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo dan kemudian PDIP merapat ke Prabowo karena ada faktor Jokowi tadi di situ ya. Kalau tanpa ada faktor Jokowi dan Gibran, saya kira kan memang hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo selama ini cukup dekat ya gitu. Ya, Tapi kita betul. tunggu Mbak, nanti Lebaran itu biar apakah Pak Prabowo seperti dikatakan oleh Fadlizon akan datang bertandang ke kediaman Ibu Megawati, katanya sebagai yang lebih muda dia akan datang menemui Ibu Megawati. Jadi pertemuannya katanya mungkin akan lebih cepat, bukan lagi setelah Lebaran tapi pada saat Lebaran. Tapi kita tidak tahu apakah itu pertemuan politik atau sekedar pertemuan Lebaran. Tapi nggak bisa dinafikan itu hal-hal semacam itu kan bisa jadi sinyal. Apalagi Pak Jokowi kan juga open house gitu ya, membuka kesempatan untuk para pejabat dan rakyat untuk bertemu dengan Pak Jokowi, silaturahmi dengan Pak Jokowi ke istana. Nah, kita lihat Pak Prabowo akan lebih datang dulu kemana, ke istana dulu atau ke Ibu Megawati kan, sama seperti waktu Lebaran yang tahun lalu kan dia datang dulu ke Pak Jokowi. yang ada di istana Jogja ya, di Gedung Agung, baru kemudian terbang lagi balik ke Jakarta menemui Ibu Megawati. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya, kita bisa melihat nanti Ya, itu tanda-tanda sinyal-sinyal politik ya, Mbak Agi. Iya, iya betul. Dan juga sahabat Pak Jokowi seperti misalnya kita tahu pada acara di Bali itu Pak Luhut berkata sangat keras kan di situ bagaimana Ya. dukungannya kepada Pak Erlangga. Dan saya tidak tahu tapi belakangan memang jarang terlihat Pak Luhut ini bicara membela Pak Jokowi atau mengatasnamakan Pak Jokowi atau Ya udah kelihatan enggak KN ya. dan sebagainya begitu ya. Ya. Oke, kita pindah ke satu topik lagi ya, yang saya kira ini Oke. penting juga ya, karena bagaimanapun ini merupakan sinyal yang bisa kita baca tentang apa sebenarnya yang terjadi
di Indonesia dan terutama campur tangannya dengan Cina. Ini ada berita yang menarik yang terbaru bahwa ini lembaga intelijennya Kanada, CSIS namanya lembaganya itu, mereka rupanya diperintahkan oleh Perdana Menteri Trudeau untuk melakukan penyelidikan, investigasi, dan mereka menemukan fakta-fakta bahwa Cina itu memang mempengaruhi pemilu di Kanada itu dalam 2 kali pemilu. Bayangkan seperti itu ya. Dan ini kan di sana juga bertempur antara partai liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Trudeau dengan partai konservatif. Konservatif itu seperti biasa mereka sangat keras terhadap Cina begitu, dan kemudian sementara liberal itu lebih friendly lah terhadap Cina. Karena kita tahu kan etnis Cina di Kanada itu sangat besar jumlahnya, Mbak Agi ya. Jadi Kanada berkepentingan, dan beberapa kali memang terjadi kecurigaan Kanada terhadap Cina ini, karena banyak juga kan mereka ini bisa dengan leluasa menyelundupkan mata-matanya ke Kanada karena banyaknya besarnya komunitas Cina di sana begitu ya. Dan ini tentu saja yang buat kita bukan persoalan fakta Kanada bisa disusupi oleh Cinanya, tapi kita kaitkan dengan tadi yang saya sebut beberapa waktu yang lalu Menteri Luar Negeri Taiwan mengingatkan bahwa Cina kemungkinan juga akan akan mempengaruhi pemilu di Indonesia. Itu yang saya kira menarik, dan menurut saya tanpa kita punya bukti, kita sangat yakin lah bahwa Cina punya kepentingan semacam itu ya, karena satu, komunitas Cina di Indonesia sendiri sangat besar, yang kedua kepentingan bisnis Cina di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan Kanada lah gitu ya. Jadi saya kira kalau yang Kanada yang jauh di utara sana saja mereka masih cawe-cawe, apalagi dengan Indonesia yang ada di depan mata, yang jelas di situ ada soal tambang, soal Laut Cina Selatan dan sebagainya. Hampir dapat dipastikan bahwa intelijen Cina itu kemarin bermain dalam pemilu kita. Tapi kemudian orang bertanya, apakah ada hubungannya dengan Pak Prabowo yang sebelum resmi jadi presiden sudah melakukan kunjungan perdananya ke Cina? Nah, ini kan saya kira tafsirnya jadi begitu, Mbak Agi. Iya, betul sekali. Jadi kalau seandainya kita melihat Kanada itu kan memang jumlah imigran Cina dan juga jumlah Tionghoa atau Cina kelahiran Kanada itu kan besar sekali. Apalagi di salah satu kota itu seperti Vancouver itu sudah di mana-mana itu toko-toko itu milik Cina. Ya seperti di Indonesia begitu, milik keturunan Cina. Terus kemudian kampusnya juga banyak didominasi oleh anak-anak muda Cina, begitu, pelajar dari Cina. Jadi memang Cina ini karena memang Kanada ini hampir seperti New Zealand, cuman mereka menawarkan untuk daerah-daerah tertentu yang masih kosong itu imigran itu welcome di sana begitu. Mereka welcome kepada imigran dari luar dengan mereka, apalagi kalau mereka membawa modal tertentu atau keterampilan tertentu seperti itu. Dan Cina dan Kanada ini menjadi salah satu tujuan utama dari Cina. Jadi tentu saja yang kalau seandainya politik Cina itu kalau tidak salah itu semua warga negara, Mas Hersu, yang di seluruh dunia ini itu kan tetap menjadi warga negara diakui sebagai warga negara Cina ya. Betul, tetap diakui menjadi bagian dari warga negara Cina begitulah, kepanjangan tangan dari Cina begitu, yang sewaktu-waktu mereka ini tetap diharapkan memiliki rasa nasionalis kepada Cina begitu, dan kemudian sewaktu-waktu kalau seandainya dibutuhkan mereka ini dapat dibangkitkan begitu, dihidupkan rasa nasionalisme itu. Dan ini bagian juga dari BRI itu, Belt Road Initiative itu, atau OBOR dulu, One Belt One Road, yaitu melalui berbagai daratan atau melalui berbagai negara yang dimana di situ memang sudah banyak komunitas Cinanya. Nah, itu aja di Kanada begitu ya Mas Hersu, seperti itu, apalagi di Indonesia yang kabarnya jumlah proyek Cina lebih dari 15.000 kalau dihitung yang ada di Indonesia ini, yang tentunya mereka berkepentingan untuk melindungi investasi-investasi mereka, daerah-daerah yang selama ini mereka kuasai, dalam hal ini misalnya kuasai ini adalah pabrik, misalnya daerah sekitar pabrik dan sebagainya begitu, atau pulau-pulau di mana mereka memang beroperasi perusahaan-perusahaan tersebut begitu. Jadi saya rasa tidak mungkin kalau seandainya tidak ada intel yang tidak perlu ada pilpres pun sebetulnya pasti ada, karena kan sempat ramai juga tuh Mas Hersu di suatu lokasi daerah pertambangan yang kemudian di situ ada pos polisi dan ternyata dijaga oleh seragam polisi Cina, yang kemudian orang bertanya-tanya kenapa bukan polisi kita, seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu pasti terjadi. Kita tidak bisa memungkiri sebenarnya apa yang ada di film-film barat yang suka digambarkan soal intelijen, soal campur tangan negara
negara lain terhadap siapa yang terpilih, mereka memberikan apa pendanaan, mereka juga memberikan informasi. Bahkan kemudian kalau di Indonesia itu ya itu soal Sirekap itu kemarin Mas Hersu. Iya, iya, terkait dengan Ada di penggunaan Alibaba baba segala gitu macam kan. ya, ya. Mhm. Jadi jangan dianggap kita paranoid ya. Enggak, ini realitasnya seperti itu. Negara sekelas Kanada saja yang saya kira tentu saja lebih maju dan lebih ini dibandingkan kita gitu secara intelijennya kan mereka ini kan tergabung dalam Five Eyes ya ini kerjasama antara ya yang disebut antara Amerika, Kanada, Inggris, Betul. Australia dan Selandia Baru itu kan Mhm. komunitas intelijennya disebut Five Eyes atau lima mata itu kan mereka pasti lebih canggih daripada kita itu aja disusupi apalagi seperti kita yang sangat Mhm. produktif ya soal begitu. Jadi saya sih nganggep kalau kemudian ada rumor-rumor, meskipun kadang-kadang juga ngawur ya, karena misalnya Brimob Cina, padahal ternyata Brimob Indonesia itu ngawur, tapi Ngawur. kemudian ada pasukan Cina, ada intelijen Cina yang dimasukkan bersama dengan para tenaga kerja asing Cina itu, saya kira kalau memakai kacamata intelijen, hampir bisa kita katakan Ya, dipastikan ada, gitu ya betul. Mbak, ya. Betul, betul, betul. Oke, Ya, kalau kita pun Indonesia begitu ya, ya sama aja. kita memiliki investasi di luar dan ini memang betul Indonesia kan juga memiliki beberapa investasi di luar, itu pasti kita juga menyusupkan. Hanya mungkin kita tidak begitu terkenal lah seperti negara-negara adikuasa itu begitu Mas Hersu yang mereka memang memiliki apa mereka sudah memiliki politik atau mereka sudah memiliki agenda itu bahkan Ya, sampai kalau Cina itu sampai 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan seperti apa itu sudah ya. ada blueprint-nya dari sekarang gitu ya. Oke. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah kita termasuk puasa kita bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berdua tentu saja mengucapkan permohonan maaf jika dalam interaksi kita kami ada yang kurang tepat dan berkenan ya, Mbak Agi ya. Oke. Ya. Oke, kami mohon maaf dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Semoga semuanya diberi kelancaran, kesehatan dan keselamatan. Amin, Saya amin. ya, saya Agi Beta. Saya Ersun Arif. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.